Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Keuangan Islam B akan memaparkan materi mengenai pasar keuangan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Isnayatul Mutia Rohmah, yang kedua ada Devi Indah Rosiani, yang ketiga ada Nafira, dan yang keempat ada saya sendiri, Lailatul Hikmawati. Langsung saja simak video pemaparan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada pasar uang dan pasar modal. Pengertian dari pasar uang yaitu suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pasar uang. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua yaitu ada mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Yang ketiga yaitu ada transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat yaitu ada pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Yang kelima yaitu ada pada waktu yang sama pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Selanjutnya yaitu ada instrumen pasar uang. Yang pertama yaitu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, instrumen hutang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua yaitu ada surat berharga pasar uang atau SBPU, surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. Yang ketiga yaitu ada sertifikat deposito, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atau unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Yang keempat ada commercial paper, promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang kelima yaitu ada call money, kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu dengan yang lainnya untuk jangka waktu pendek. Yang keenam ada repurchase agreement, transaksi jual ODL, surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjualan akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketujuh yaitu ada bankers acceptance, suatu instrumen pasar uang yang digunakan untuk memberikan kredit pada eksportir atau importir untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Selanjutnya yaitu mengenai pasar uang konvensional versus pasar uang syariah. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara keduanya yaitu sebagai pengatur likuiditas, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada mekanisme penerbitan dan sifat instrumen. Kemudian yang kedua, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama emiten,
yang kedua perantara emisi, yang ketiga badan pelaksana pasar modal, yang keempat bursa efek, yang kelima perantara perdagangan efek, dan yang terakhir yaitu seorang investor. Selanjutnya, perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional. Ada dua hal utama dalam pasar modal syariah, yaitu indeks Islam dan pasar modal syariah itu sendiri. Indeks Islam menunjukkan pergerakan harga-harga saham dari emiten yang sudah dikategorikan sesuai syariah. Sedangkan pasar modal syariah merupakan institusi pasar modal yang sebagaimana lazimnya sudah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, pasar uang Islam. Pasar uang Islam merupakan keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Pandangan Islam terhadap fungsi uang adalah sebagai standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan sebagai perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Pada sistem barter, sangat sulit untuk mengetahui harga setiap komoditas terhadap komoditas lainnya. Maka dari itu, ketika Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk membuat uang itu dijadikan sebagai standar ukuran nilai umum untuk menghitung harga komoditi dan jasa atas dasar unit-unit uang. Landasan hukum pasar uang dalam Islam. Yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu." Yang kedua terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang ketiga terdapat dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf. Yang keempat terdapat dalam hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang kelima ada hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubaidillah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya, yaitu tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya. Kaidah fikih pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Segala madorot atau bahaya harus dihindarkan sedapat mungkin. Segala madorot bahaya juga harus dapat dihilangkan. Selanjutnya, pasar modal syariah. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal terdapat pada pasal 1 ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada pasal 1 ayat 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai fungsi pasar modal syariah. Menurut Medwali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua ada memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga ada memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat ada memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Dan yang kelima ada memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya ada karakteristik pasar modal syariah. Menurut Mokhtar Muhammad Medwali, karakteristik pasar modal syariah yaitu sebagai berikut.
Yang pertama ada semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua ada bursa perlu mempersiapkan pasar perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga ada semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat ada komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima ada saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam ada saham dapat diperjualbelikan dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh ada komitmen manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan ada perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang kesembilan ada perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Yang selanjutnya ada instrumen pasar modal, yaitu yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada obligasi syariah atau sering disebut dengan sukuk, yang ketiga ada reksadana syariah, yang keempat ada efek beragun aset syariah, yang kelima ada rek isu, yang keenam ada waran syariah. Terima kasih telah menonton video pemaparan materi dari kelompok kami. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di WA-G. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.